Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu dan rekan-rekan sekalian? Di tengah wabah COVID-19 yang sedang melanda di negara kita ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dua Keadaan tentang Efisiensi Siklus Karnot, yang beranggotakan saya sendiri, Linda Agustiana, dan sebelah saya rekan saya yang bernama Siti Nur Hasanah, dan satu lagi rekan kami yang bernama Farah Aulia. Baiklah, dalam makalah kali ini presentasi pertama akan dibawakan oleh rekan kami yang bernama Siti Nur Hasanah. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah rekan-rekan, saya akan jelaskan materi yang pertama, yaitu siklus Karnot. Sebelum saya jelaskan tentang siklus Karnot, pertama yang akan saya jelaskan adalah siklus. Apakah yang disebut dengan siklus? Siklus merupakan rangkaian proses yang dimulai dari suatu keadaan awal dan berakhir pada keadaan awal semula. Sekali lagi, siklus merupakan proses keadaan awal dan berakhir pada keadaan awal semula. Dalam proses termodinamika, terdapat dua keadaan, yaitu keadaan reversibel dan keadaan irreversibel. Baiklah teman-teman, apakah proses reversibel dan proses irreversibel tersebut? Pada kelompok sebelumnya sudah menjelaskan tentang proses reversibel dan proses irreversibel. Saya ulang kembali, apakah yang dimaksud dengan proses reversibel? Proses reversibel adalah proses dalam termodinamika yang dapat kembali ke keadaan semula. Sedangkan proses irreversibel yaitu proses dalam termodinamika yang tidak dapat kembali ke keadaan semula. Dengan demikian dapat kita lihat perbedaan dari proses reversibel dan proses irreversibel. Proses reversibel dapat kembali ke keadaan semula, sedangkan proses irreversibel tidak dapat kembali ke keadaan semula. Walaupun proses reversibel ini dapat kembali ke keadaan semula, tetapi dalam proses termodinamika, proses reversibel ini tidak dapat dipraktekkan atau tidak ada dalam kenyataannya. Karena pada kenyataannya, pada proses termodinamika, proses irreversibel tidak dapat dihilangkan, sehingga proses reversibel itu hanya teorinya saja. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam termodinamika untuk proses reversibel yaitu mesin Carnot dan lemari es. Siklus reversibel tidak dapat dicapai dalam praktek karena irreversibilitas selalu ada dan tidak dapat dihilangkan dalam setiap proses. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu mesin kalor dan lemari es atau lemari pendingin.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siklus Carnot. Siklus Carnot. Siklus Carnot pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan insinyur dari Prancis yang bernama Sadi Carnot. Beliau menemukan pertama kali tentang mesin Carnot pada tahun 1824, menemukan mesin Carnot. Pada siklus Carnot terdapat 4 proses, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Apakah isotermal itu dan apakah adiabatik itu? Isotermal adalah suatu proses keadaan pada suhu konstan. Sedangkan proses adiabatik adalah suatu keadaan di mana tidak ada pertukaran energi antara sistem dan lingkungan. Jadi pada siklus Carnot terdiri dari 4 proses, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Saya akan menggambarkan siklus Carnot, yaitu sebagai berikut. Baiklah, saya lanjutkan kepada siklus Carnot atau mesin Carnot. Di sini saya gambarkan sebuah sistem tertutup yang terdiri dari gas yang dilengkapi dengan piston. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 proses yang terjadi pada siklus Carnot. Yang pertama, siklus antara A sampai B disebut dengan pemuaian isotermal. Tadi sudah saya jelaskan bahwa isotermal yaitu perubahan keadaan pada suhu konstan. Pemuaian adalah bertambah. Jadi pada saat keadaan ini volumenya bertambah. Nah, pada saat volumenya bertambah, ada kalor yang masuk ke dalam sistem sebesar Q1. Jika digambarkan pada diagram, siklus yang pertama yaitu siklus A ke B. Pada siklus ini ada kalor yang masuk sebesar Q1. Proses selanjutnya adalah proses dari B ke C. Dari B ke C ini disebut pemuaian adiabatik. Pada pemuaian adiabatik, tadi pada adiabatik tidak ada pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Nah, pada proses ini tidak ada kalor yang masuk atau keluar, sehingga nilai Q-nya sama dengan 0. Nah, pada proses pemuaian adiabatik yang terjadi adalah penurunan suhu, yaitu dari suhu tinggi yaitu TH ke suhu rendah yaitu TL. Pada diagram digambarkan dari proses B ke C. Jadi pada proses yang kedua yaitu pemuaian adiabatik, di sini tidak ada pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan pada sistem ini, sehingga kalornya sama dengan 0. Namun yang terjadi adalah penurunan suhu dari suhu tinggi ke suhu rendah. Proses selanjutnya dari C ke D disebut dengan
pemampatan isotermal. Proses selanjutnya yaitu proses yang ketiga yang dinamakan dengan pemampatan isotermal. Pada diagram digambarkan dari C ke D. Pada C ke D, karena terjadi pemampatan isotermal yaitu tadi perubahan keadaan pada suhu konstan. Pada proses ini tidak ada perubahan suhu, namun ada kalor yang dikeluarkan, yaitu sebesar Q2. Sehingga pada awal mula, pada pemuaian isotermal itu ada kalor yang masuk, yaitu sebesar Q1. Pada pemampatan isotermal terdapat kalor yang keluar sebesar Q2. Pada proses selanjutnya yaitu proses dari D ke A. Proses ini disebut dengan pemampatan adiabatik. Pada pemampatan adiabatik tidak ada pertukaran kalor yang terjadi karena prosesnya adiabatik, namun ada kenaikan suhu kembali ke keadaan semula, yaitu dari suhu rendah ke suhu tinggi. Nah, begitu pula selanjutnya untuk siklus-siklus berikutnya. Baiklah, saya lanjutkan materi saya. Jika siklus Carnot yang digambarkan di sini, saya gambarkan lagi diagramnya seperti ini. Diagram A ke B, kemudian ke C, ke D, dan kembali lagi ke A. Proses A ke B. Proses A ke B adalah proses pemuaian isotermal. Pada proses ini ada kalor yang masuk pada sistem. Namun tidak ada perubahan suhunya. Sehingga bisa digambarkan di sini terdapat Q1. Pada proses B ke C tidak ada kalor yang masuk, namun ada penurunan suhu dari suhu tinggi ke suhu rendah. Itu dari B ke C. Ini disebut dengan pemuaian adiabatik. Jadi pada saat ini tidak ada kalor yang masuk, artinya Q-nya sama dengan 0, namun ada penurunan suhu dari suhu tinggi ke suhu rendah. Selanjutnya yaitu proses dari C ke D yang disebut dengan pemampatan isotermal. Pada proses ini tidak ada perubahan suhu karena isotermal, namun karena pemampatan ada kalor yang dikeluarkan, yaitu sebesar Q2. Sehingga di sini ada kalor yang keluar yaitu sebesar Q2. Ini pada proses pemampatan isotermal. Kemudian dari D ke A yang disebut dengan pemampatan adiabatik. Pada proses ini tidak ada kalor yang masuk maupun keluar, tetapi ada peningkatan suhu dari suhu rendah ke suhu tinggi. Dari sini terlihat bahwa dalam satu siklus itu proses keadaan
dari keadaan awal dan kembali lagi ke keadaan semula atau keadaan awal semula. Nah, inilah yang disebut dengan siklus Carnot. Jika kita gambarkan di sini pada grafik ini, yang diarsir ini adalah besarnya usaha pada siklus Carnot. Inilah keempat proses dalam siklus Carnot. Untuk menghitung luas dari grafik ini, inilah yang disebut dengan usaha. Jadi, usaha dalam satu siklus yaitu usaha yang diikuti oleh grafik pada proses termodinamika dalam satu siklus. Untuk menentukan atau menghitung efisiensi dari mesin Carnot, untuk menghitung efisiensi ini lebih lanjut akan diterangkan atau dijelaskan oleh rekan kami, para Aulia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi skala temperatur termodinamika. Skala temperatur termodinamika. Apa itu pengertiannya? Ada yang tahu? Merupakan skala suhu yang tidak tergantung pada zat yang digunakan untuk mengukur suhu. Itulah yang disebut sebagai suhu termodinamika. Selanjutnya yaitu efisiensi mesin yang reversibel, tidak tergantung pada sifat-sifat fluida dan fluida yang digunakan. Dalam hal tersebut ada dimana efisiensi pH yaitu termometer height sama dengan 1 dikurang KL yaitu kalor low dan KH yaitu kalor high. Di mana efisiensi pH sama dengan W per Q. Q apa? QH, yaitu W adalah QH dikurang QL per QH, di mana QH dibagi QH sama 1 dikurang QL per QH. Dalam keadaan ini, efisiensi termal dari semua mesin kalor reversible atau irreversible, di mana QH adalah panas, yaitu di sini hot atau high. Yang ditransfer ke mesin kalor pada temperatur pH, dan QL adalah panas yang ditransfer ke mesin kalor pada temperatur TL atau temperatur low, yaitu ketika efisiensi pH 1 dikurang QL per QH, di mana dalam keadaan ini pH dan TL masing-masing suhu reservoirnya rendah dan tinggi. Selanjutnya kita akan membuktikan rumus yaitu QH per QL ini reversible sama dengan pH per TL. Kita menerapkan persamaan 6-13 untuk ketiga mesin secara terpisah. Yang pertama yaitu dari tahap A ke B. Tahap A ke B dan C ke D. Energi dalam atau delta U hanya bergantung pada suhu. Delta U hanya bergantung pada suhu. Hanya bergantung pada suhu.
delta U sama dengan 0. Selanjutnya itu maka hukum 1 termodinamika sama dengan Q itu sama dengan delta U ditambah W. Atau sini Q sama dengan W, itu W ini sama dengan P tekanan dV. Dimana gas ideal sama dengan P per RT per V. QH sama dengan W AB sama dengan RTH ln VB per VA. QC sama dengan WCD sama dengan di sini adalah proses A, ini B, dan di sini C. Itu ini tanda panah. Oke, pada diagram kali ini yaitu di sini ada proses A, B, C dan D. Di mana di tanda panahnya dari A ke B ke C, dan C ke D, dan D ke A. Nah, setelah itu di sini adalah proses isotermal. Dan yang ini proses adiabatik. Dan ini proses isotermal. Ini TC, yang ini TH. Dan ini merupakan selanjutnya itu ada diagram siklus Carnot, di mana ini titik A ke titik B itu ada proses penguaian isotermal, dan dari titik B ke titik C itu ada penguaian adiabatik, dan dari titik C ke titik D itu ada proses pemampatan isotermal, dan dari titik D ke titik A itu ada proses pemampatan adiabatik. Selanjutnya, karena dari tahap dari C ke D, tahap C ke D kerja dari luar panas, yang keluar maka W sama dengan negatif. Dari C ke D itu yang keluar adalah panas, Q yang keluar, maka W-nya adalah negatif. Selanjutnya itu dari tahap C ke D. Dari C ke D itu mengeluarkan Q atau mengeluarkan kalor, panas, mengeluarkan panas, maka W sama dengan negatif. Mana QL sama dengan negatif W, CD sama dengan
ln VC per VD. Oke, setelah itu selanjutnya yaitu adalah QH per QL sama dengan L TH plus L TL ln VD per VA. Ini ln VC per VD. Itu sama dengan QH per QL sama dengan TH per TL ln VB per VA. Ini TL ln VC per VD. Ini persamaan selanjutnya yaitu tahap B ke C dan B ke A. Ini adalah proses adiabatik. Maka Q sama dengan 0 sehingga hukum 1 termodinamika I sama dengan 0 yaitu delta V ditambah W. Atau I sama dengan 0 sama dengan delta U ditambah P dV sama dengan sifik dt sama dengan sifik dt ditambah nt lt dv per Q itu menjadi negatif si P dimana per R dt per T sama dengan dv per V. Selanjutnya itu tahap B ke C, yaitu dimana dari tahap B ke C ada penurunan, yaitu negatif integral Tn ini TH CV per R dimana dt per T sama dengan integral V VL per VC ke PB mana dV per V menjadi integral TH
per TL, CP per F, PT per T sama dengan integral PL per PC per PB DP per P, di sini ln PC per B. Ini dua persamaan dua, persamaan satu, persamaan dua. Selanjutnya itu tahap D ke A, yaitu D ke A itu naik atau turun. Kita ingat tadi diagram siklus Carnot itu D ke A adalah proses naik, yaitu dimana integral negatif integral TH ini TL CP per F, dimana DT per T sama dengan integral PA ini PD, mana DV per P itu nanti lagi integral PH ini TL CV per R, di sini DT per T menjadi integral PD PA, yaitu DV per P sama dengan ln PD per PA. Ini adalah persamaan ketiga. Selanjutnya yaitu ruas kiri, kita diskusikan ruas kiri persamaan 2 dan 3 itu sama. Itu adalah sama. Sehingga ln PC per PB sama dengan ln PD per PA atau PC per VB sama dengan PD per PA atau PC per VB sama dengan VB per PA atau di sini atau VB per VA sama dengan VC per VD. Ini persamaan keempat. Selanjutnya itu persamaan keempat. Persamaan keempat kita substitusikan ke persamaan 1, sehingga dimana KH per KL sama dengan ini TH per TL, sini ln TH ln VB per VA TL ln PC per VD. Sama satu. Selanjutnya itu di mana KH per KL
sama dengan pH per TL dikali 1 sama dengan pH per TL. Itu maka menjadi QH per QL sama dengan pH per TL. Selanjutnya yaitu materi keempat, yang mana materinya mesin panas Carnot. Mesin panas Carnot atau mesin panas hipotetis yang beroperasi pada siklus Carnot reversibel disebut mesin panas Carnot. Efisiensi termal dari setiap mesin panas reversibel atau irreversibel diberikan oleh EQ. Mana tadi rumusnya yaitu efisiensi pH sama dengan 1 dikurang TL per pH. Dimana efisiensi pH sama dengan W per QH, itu maka efisiensi pH sama dengan QH dikurang QL per QH, itu sama dengan 1 dikurang QL per QH, atau NH sama dengan 1 dikurang TL per PH. Hubungan ini memberikan nilai efisiensi maksimum, mungkin efisiensi teoritis. Efisiensi maksimum dari suatu mesin kalori yang beroperasi antara TL dan TH. Efisiensi teoritis dipantau melalui suhu karena T fungsi keadaan, Q dan W tidak dapat menjadi patokan karena bukan fungsi keadaan. Dapat terjadi Q loss dan W baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh para aulia. Kepadanya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya para aulia ingin menjelaskan mengenai sistem refrigerasi dan pompa panas pada Carnot. Sebelumnya kita membahas sedikit mengenai sistem siklus Carnot itu sendiri. Siklus Carnot itu merupakan contoh spesifik siklus reversibel internal yang beroperasi di antara dua reservoir thermal. Yang dimaksud di sini dua reservoir thermal yaitu reservoir thermal bersuhu tinggi dan reservoir thermal bersuhu rendah. Di dalam siklus Carnot itu terjadi reversibel internal yang mengalami 4 proses, yaitu 2 proses adiabatik dan diselingi dengan 2 proses isotermal. Selanjutnya kita membahas
yang terjadi di dalam siklus Carnot. Siklus Carnot itu terjadi pada dua sistem, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Di dalam sistem tertutup itu siklus Carnot itu berupa gas yang di dalam ruang silinder piston. Sedangkan pada sistem terbuka yaitu berupa gas tapi di dalam skema yang kita gambarkan di dalam skema. Selanjutnya kita ke sistem tertutup. Untuk membuktikan siklus Carnot yang terjadi pada sistem tertutup itu kita dapat lihat di sini ada diagram P terhadap V dan 4 proses di dalam silinder piston. Proses pertama yang di dalam silinder piston itu proses titik keadaan 1 terhadap titik keadaan 2, yang dimana kalau kita lihat di dalam diagram P terhadap V itu terjadi kompresi adiabatik, dimana gas di dalam titik keadaan 1 ke dalam titik keadaan 2 itu menyerap kalor dan mengalami peningkatan tekanan dan penurunan energi untuk memanfaatkan gas tersebut. Kedua, itu proses titik kedua ke titik keadaan ketiga. Kalau kita lihat di diagram P terhadap V, itu kembali lagi mengalami ekspansi isotermal, di mana di dalam keadaan ini terjadi penurunan tekanan, yaitu terjadi panas yang dimasukkan ke dalam reservoir TH. Ini bersih ke keadaan ketiga. Terus proses titik keadaan ketiga menuju titik keadaan keempat itu mengalami ekspansi adiabatik, yang di dalamnya tidak ada perubahan panas dan penurunan tekanan. Dan yang terakhir, proses titik keadaan keempat menuju titik keadaan 1 itu mengalami ekspansi isotermal, yang dimana energi di dalam gas itu kembali seperti semula mengikuti siklus yang selanjutnya. Selanjutnya ke sistem terbuka, yaitu menggunakan skema air yang di dalamnya melalui 4 komponen. Nah, kalau dilihat di sini skema airnya tuh terdapat 4 komponen. Yang pertama itu komponennya boiler, kedua turbin, ketiga kondensor, keempat pompa. Nah, pada proses 1 yang di diagram P terhadap V, proses 1 ke 2 itu mengalami tekanan. Nah, di sini kalau di diagram boiler itu air yang di sini QH ini kan ada air, skema air masuk ke dalam komponen boiler. Nah, di sini terjadi proses isotermal. Nah, yang kedua proses titik keadaan 2 ke titik keadaan 3, di mana dari sistem boiler ini masuk ke sistem turbin yang mengalami proses adiabatik, dan turbin ini mengalami kerja atau mengeluarkan kerja, makanya tanda panahnya keluar. Terus proses 3 ke 4 itu mengalami proses pembuangan energi, yang dari QL yang di kondensor itu menuju kondensor dan ke pompa. Itu temperaturnya QL. Di sini ada suhu yang ada. Ini temperaturnya namanya QL. Dengan sini tadi itu suhunya T. Nah,
Nah, selanjutnya yang terakhir proses titik keadaan 4 ke titik keadaan 1, di mana itu tidak ada perubahan energi atau kalor, dia hanya memerlukan energi, makanya tanda panahnya ke dalam. Ini proses pompa dari kondensor ke pompa ini, dia memerlukan kerja. Kita ke pembahasan inti mengenai sistem refrigerasi dan pompa panas pada Carnot. Nah, di sini kita akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita bahas tentang sistem refrigerasi Carnot. Yang kedua, mengenai analisa refrigerasi Carnot, dan yang terakhir yaitu sistem pompa panas. Oke, selanjutnya mengenai sistem refrigerasi Carnot. Sistem refrigerasi Carnot itu digunakan untuk menjaga temperatur ruang di bawah temperatur lingkungan sekitar. Yang dimaksud ruang di sini yaitu ruangan yang ada di dalam kulkas maupun yang ada di dalam AC. Nah, sistem refrigerator Carnot ini bisa kita pahami melalui sistem refrigerasi dan diagram T terhadap S ini, di mana pada sistem refrigerasi Carnot ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, komponen kompresor, kedua kondensator, ketiga turbin, dan keempat evaporator. Kita mulai dari titik keadaan 4 ini. Pada titik keadaan 4 itu memasuki atau masuk ke dalam proses evaporator, di mana pada kondisi ini itu mengalami proses penyerapan kalor dari daerah yang akan didinginkan sebesar Q dot in. Kemudian pada tingkat titik pertama itu memasuki ke kompresor. Pada proses ini terjadi proses isothermal irreversible internal dan proses adiabatik yang dinamakan dengan proses isentropik. Nah, kompresor itu sendiri itu memerlukan kerja yang diberi yang sebesar W dot C. C di sini menunjukkan simbol dari kompresor. Kemudian pada titik keadaan 2 itu memasuki ke kondensor. Di proses ini terjadinya pelepasan kalor. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita dapat lihat pada suhu atau temperatur yang ada di belakang kulkas. Nah, suhu yang dilepaskan itu sebesar Q out ini. Kemudian untuk menurunkan suhu yang ada di kondensor untuk tingkat ketiga ini memerlukan sebuah turbin. Maka dari itu di dalam turbin itu sendiri melepaskan kerja atau sebesar WC ini, kerja turbin. Kemudian dari turbin ke titik 4 itu kembali lagi ke proses adiabatik dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan analisa refrigerasi Carnot. Di dalam refrigerasi Carnot itu terdapat siklus pembangkit yang mengenal adanya efisiensi. Efisiensi di dalam refrigerasi Carnot itu dinamakan dengan coefficiency of performance atau COP. Nah, COP ini disimbolkan dengan beta max yang dirumuskan dengan beta max sama dengan Q dot in atau kalor yang masuk dibagi dengan massa per W dot C
kerja dari kondensor dibagi dengan M dikurangi W dot T atau kerja dari turbin dibagi dengan masanya, atau area dari titik keadaan 1 menuju ke A, menuju ke B, menuju ke titik 4 dibagi dengan titik keadaan 1 menuju titik keadaan 2, menuju titik keadaan 3, menuju titik keadaan 4. Atau kita dapat rumuskan T L per T H kurangin TL sama dengan 1 per TH per TL min 1 atau 1 per 1 min TH per TL. Baik, pada kenyataannya di lapangan pada sistem refrigerasi Carnot itu memiliki 5 fungsi atau kejadian. Yang pertama itu pada sistem refrigerasi Carnot minimal dia berupa uap jenuh. Yang kedua, proses pada evaporator itu yaitu kalor yang masuk dibagi dengan massa sama dengan HI per H4. Yang ketiga, kerja kompresor. Kerja kompresor ini kalau matematisnya sama dengan W dot C kerja pada kompresor dibagi dengan massanya sama dengan H2 dikurangin H1. Terus yang keempat, sistem kondensor yaitu Q dot out dibagi M, yang dimana nilai Q dot out dibagi M itu sama dengan H2 min H3. Yang kelima yaitu proses pada katup yaitu H4 dikurangi H3 karena nilai dari H4 sama dengan H3 yang mengalami entalpi. Kemudian maka dari itu rumus COP nya sama dengan Q dot in dibagi M dot dibagi W dot C dibagi M dengan Q dot in dibagi M tadi yang proses pada evaporator yang nilainya H1 min H4 dibagi yang W dot C dibagi M ini H2 min H1. Oke, sebelum kita mengerjakan contoh soal yang di sebelah kanan saya, kita terlebih dahulu menjelaskan tentang asumsi sistem kompresi uap ideal itu sendiri. Yang pertama, tidak ada irreversibel di dalam dua alat penukar kalor. Kedua, tidak ada penurunan tekanan. Yang ketiga, jika terjadi proses kompresi tanpa irreversibel, maka panas pada lingkungan juga diabaikan. Serta yang terakhir adalah proses kompresi adalah proses isentropi. Selanjutnya, contoh soalnya, jika siklus refrigerasi kompresi uap ideal tingkat keadaan masuk ke kompresor, diketahui suhu awal 0 derajat Celcius, suhu di titik keadaan 3 adalah 26 derajat Celcius, H1 sama dengan 247,23 kJ per kilogram, S1 sama dengan S yang bernilai 0,919 kJ per kilogram derajat Kelvin. Tekanan pada titik kedua senilai 6,853 bar, sedangkan S1 sama dengan S2 sama dengan S1 yang artinya tadi nilainya 0,919 kJ per kilogram derajat Kelvin. H23 sama dengan 264,7
Joule per kilogram, serta H pada titik teladan 3 yaitu 85,75 kJ per kilogram. Yang ditanyakan yaitu A. Usaha pada kompresor, B. Ki atau kalor yang masuk, C. Yaitu efisiensi dari refrigerasi Carnot. Baik, sekarang kita menyelesaikan soal yang di sebelah kanan saya. Yang pertama itu yang ditanyakan kerja dari kompresor, yaitu W.C, yaitu rumusnya yang sebelumnya, yaitu M dot kali H2S dikurangi H1. Massa yang di sini yaitu 0,08 kg. 0,08 dikali H2S nya yaitu 264,7 kilojoule per kilogram. 264,7 kilojoule per kilogram dikurangin H1 yaitu 247,23 kilojoule per kilogram. Nah, kalau kita kurangkan itu nanti hasilnya 1,4 kilo joule. Yang kedua yaitu Q dot in, yang rumusnya M dot dikali H1 dikurang H4. M nya tadi 0,08 kg dikali H1 nya 247,23 kilojoule per kilogram dikurangin H4. Di sini H4 tidak ada nilainya, tetapi tadi seperti asumsi yang tadi, H3 sama dengan H4. Nilai H3 yaitu 85,75 kilojoule per kilogram. Yang hasilnya nanti dikonversikan ke dalam ton, yaitu 3,67 ton. Yang terakhir yaitu efisiensi dari refrigerasi Carnot itu sendiri, yang rumusnya H1 minus H4 dibagi H2 min H1 itu dari yang Q in dibagi yang W dot C tadi, yaitu H1 nya tadi 247,23 kilojoule per kilogram dikurangin 85,75 kilojoule per kilogram dibagi H2 nya H2S itu sama dengan 264,7 kilojoule per kilogram dikurangin H1 nya 247,23 kilojoule per kilogram, yang nanti hasilnya sama dengan 10,5. Baik, yang ketiga yaitu siklus pompa panas pada Carnot. Nah, seperti halnya tadi sistem refrigerasi Carnot, itu siklus pompa panas digunakan untuk menjaga temperatur ruang di atas temperatur lingkungan, yang
bersuhu tinggi. Jika tadi di refrigerasi itu untuk menjaga temperatur ruang tapi di bawah temperatur lingkungan. Nah, rumus dari siklus pompa ini itu disimbolkan dengan gamma max yang bernilai Q dot out. Dengan tadi kalau yang di refrigerasi itu Q dot in dibagi M dot per W dot kompresor dibagi M dikurangi W dot turbin dibagi dengan M dot. Hasilnya T H SAB per kurangin SA dikurangin SB per TH min TL SA dengan SB. Dicoret-coret tinggal TH per TH min TL atau 1 per TL per TH min 1. Baik, yang terakhir mengenai efisiensi siklus Carnot. Terlebih dahulu kita mengetahui usaha total yang dilakukan oleh sistem untuk satu siklus sama dengan luas daerah yang di dalam. Atau secara matematis kita dapat tuliskan delta I sama dengan delta U ditambah dengan usaha kerja. Nah, karena di siklus Carnot itu tidak ada perubahan energi, maka delta U-nya sama dengan 0. Jadi delta, atau kita tulis delta I yaitu Q1 sama dikurangi Q2 sama dengan 0 karena delta U-nya tidak ada, ditambah W, sehingga usaha totalnya sama dengan delta Q dikurangi delta Q1 dikurangi Q2. Maka untuk menilai kinerja yaitu efisiensinya sama dengan usaha kerja dibagi dengan perubahan kalor, yaitu W-nya tadi Q1 dikurangi Q2 per Q1 sama dengan 1 min Q1 per Q2. Karena di dalam siklus Carnot itu berlaku hubungan Q2 dibagi Q1 sama dengan T2 dibagi T1, maka efisiensi Carnot sama dengan W dibagi Q1. W tadi T2 per T1 sama dengan 2 min T1 dibagi T1 sama dengan 1 min T. T2 per T1. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Atas kekeliruan dan kesalahan itu semuanya datang dari kami, dan manusia adalah tempat yang salah, dan apabila terdapat kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.